Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta sinetron Love Story in the Series? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series yang tentunya akan membuat kita semua penasaran. Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang bagaimana nantinya Atar yang akan terus berusaha untuk mendapatkan alamat rumah Madinah. Ya, tentunya Atar akan melakukan berbagai macam cara demi untuk mendapatkan alamat rumah Madinah. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan terus membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Adegan berawal pada saat Atar datang ke rumah Madinah. Ya, pada saat itu Atar membawakan makanan untuk Madinah. Selain itu, Atar juga berniat untuk setor hafalan Al-Quran yang telah ia hafalkan. Ya, namun ternyata pada saat Atar sudah sampai di depan rumah Madinah, ternyata rumah tersebut saat ini sedang kosong. Bahkan di depan pintu ditulis bahwa rumah itu dikontrakan. Ya, pada saat itu terlihat Atar sangat bersedih. Atar pun mengatakan mengapa Madinah pindah rumah namun tidak memberitahunya. Ya, pada saat itu tentunya Atar sangat kecewa ya kawan-kawan, karena niatnya untuk setoran hafalan kepada Madinah harus tertunda. Pada saat itu Atar pun terlihat sangat lesuh, dirinya sangat tidak bersemangat. Saat itu Atar pun menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa Madinah. Atar mengatakan bahwa dirinya bagaikan pungguk yang merindukan bulan. Ya, tentunya karena memang Madinah sampai dengan saat ini dirinya masih mencintai Zidan. Ya, tentunya tidak akan semudah itu untuk Madinah move on dari Zidan. Atar pun harus bekerja lebih keras lagi untuk meyakinkan Madinah untuk mendapatkan hati Madinah. Lalu kemudian pada saat itu Atar pun ingin pulang. Pada saat Atar sedang turun tangga, ya saat itu Atar melihat ada bapak-bapak yang sedang membawa gerobak. Ya, pada saat itu akhirnya Atar pun memberikan makanan yang tadinya ingin Atar berikan kepada Madinah, akhirnya diberikan kepada bapak-bapak tersebut. Ya, sontak bapak-bapak tersebut pun merasa sangat bahagia karena akhirnya dirinya diberi makanan oleh Atar. Ya, pada saat itu bapak-bapak itu pun mendoakan Atar semoga rezekinya selalu lancar. Ya, pada saat itu Atar terlihat sangat lemas. Atar sangat putus asa karena dirinya tidak bisa menemukan Madinah. Saat itu Atar pun ingin pulang ke rumah. Namun pada saat di jalan Atar bertemu dengan Dena. Ya, pada saat itu Atar memepet motor Dena. Atar memaksa Dena untuk berhenti. Ya, pada saat itu akhirnya Dena pun berhenti. Dena sempat memarahi Atar karena melakukan tindakan seperti itu. Ya, tentunya hal itu membahayakan untuk Dena dan juga Atar sendiri. Kemudian pada saat itu Atar pun meminta maaf kepada Dena. Atar tidak bermaksud untuk melakukan hal itu. Atar hanya berniat untuk mencari tahu informasi tentang keberadaan Madinah. Pada saat itu Atar menanyakan kepada Dena apakah dirinya mengetahui
rumah Madinah yang baru. Ya, pada saat itu Dena mengatakan jika dirinya tentunya sangat mengetahui karena memang Dena juga tinggal di rumah baru Madinah. Saat itu Atar pun menanyakan apa hubungan Dena dengan Madinah. Dena pun menjelaskan jika dirinya adalah adik dari owner Cafe Love Story sekaligus calon suami Madinah. Ya, namun saat ini kakaknya sedang dinyatakan hilang ketika sedang bertugas menjadi relawan. Saat itu Atar pun meminta maaf kepada Dena. Atar mengatakan jika dirinya tidak bermaksud membuat Dena sedih. Lalu kemudian pada saat itu Atar pun meminta tolong kepada Dena. Atar mengatakan jika dirinya mencari Madinah, sebenarnya dirinya akan menyetorkan hafalan yang telah dirinya hafalkan. Ya, namun sayang sekali Madinah sudah pindah rumah. Saat itu Atar meminta tolong Dena untuk memvideokan Atar. Lalu kemudian Dena mengirimkan video tersebut kepada Madinah. Ya, saat itu Dena pun berkata dalam hatinya bahwa sepertinya Atar sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hati Madinah. Dena pun merasa sangat kagum dengan perjuangan Atar. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu akhirnya Atar yang sedang membaca suratan-suratan pendek, kemudian Dena pun merekam Atar yang sedang menghafalkan surat-suratan pendek itu. Kemudian setelah selesai, Atar meminta tolong kepada Dena agar Dena benar-benar mengirimkan video itu kepada Madinah, karena tentunya jika Atar meminta nomor Madinah pastinya tidak akan dikasih oleh Dena. Oleh karena itu Atar pun meminta Dena untuk mengirimkan video itu kepada Madinah. Lalu kemudian Atar pun pergi. Ya, namun pada saat itu sebelum pergi Atar ternyata lupa belum mengucapkan salam, sehingga Atar pun membalikan badannya lalu mengucapkan salam kepada Dena. Kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Madinah yang sedang memikirkan coffee shop di rumah. Pada saat itu Madinah sedang bimbang apakah dirinya akan pergi ke coffee shop atau tidak, karena biasanya jam-jam segitu coffee shop sedang ramai dan sedang menerima banyak sekali pesanan kopi Latahzan. Ya, pada saat Madinah sedang memikirkan tentang Cafe Love Story, tiba-tiba Dena pun mengirimkan video Atar. Pada saat itu Madinah yang melihat video Atar, Madinah pun mengatakan dalam hatinya bahwa ternyata Atar adalah orang yang sangat nekat. Dan tentunya Atar sangat bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Lalu kemudian tak lama setelah itu Dena pun menelpon Madinah. Pada saat itu Dena meminta Madinah untuk move on dari Zidan. Ya, tentunya Madinah tidak akan move on secepat itu. Madinah mengatakan kepada Dena jangan meminta sesuatu yang dirinya tidak bisa lakukan. Ya, namun Dena memberikan pengertian kepada Madinah agar Madinah terus melanjutkan hidupnya dan juga move on dari Zidan. Lalu adegan pun berganti di mana pada saat itu ketika malam hari. Saat itu Atar melihat mobil Madinah sedang melaju di jalanan. Atar yang sangat ingin mengetahui tentang keberadaan rumah Madinah, Atar pun mengikuti Madinah. Namun tiba-tiba pada saat di tengah jalan, Atar menghentikan mobil Madinah. Atar berhenti di depan mobil Madinah. Saat itu Atar pun menanyakan kepada Madinah mengapa Madinah harus pindah rumah. Madinah pun mengatakan kepada Atar jika memang dirinya tidak ingin Atar datang ke rumah dan selalu mengganggunya. Kemudian akhirnya mereka pun berpisah. Atar pergi dan Madinah pulang ke rumah.
Lalu kemudian adegan pun berganti di mana keesokan harinya ternyata Attar masih dengan pendiriannya untuk mendekati Madinah. Attar pun datang ke Cafe Love Story. Ya, pada saat itu ternyata di Cafe Love Story ada Maudy. Dan akhirnya Attar dan Maudy pun mengobrol. Pada saat itu Maudy menyarankan kepada Attar agar Attar tidak terlalu agresif kepada Madinah, karena tentunya tindakan seperti itu membuat Madinah merasa tidak nyaman. Ya, pada saat itu Attar pun mengatakan kepada Maudy bahwa dirinya akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan hati Madinah. Lalu kemudian setelah Attar pergi meninggalkan Cafe Love Story, pada saat itu Madinah pun mendatangi Maudy. Saat itu Madinah menanyakan kepada Maudy apa yang telah mereka bicarakan. Saat itu Maudy mengatakan kepada Madinah bahwa sebenarnya Attar adalah orang yang sangat baik. Namun karena memang pergaulannya yang saat ini menjadi anggota geng motor tentunya membuat Attar sedikit urakan. Saat itu Madinah pun masih tetap saja untuk jutek kepada Attar, karena memang Madinah masih berpikir bahwa Attar itu adalah anak geng motor yang suka bikin onar. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah nantinya perjuangan Attar yang memang sangat sulit ini akan membuahkan hasil? Nah, tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Podcast jangan kendor. Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai. Jangan sia-siakan usaha yang telah kita lakukan bersama. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.